jangan dilupakan, NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu ning desa semua. Ada pesantren di Kuto ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya. Tebu Irem itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak Beras desa. Kerapiak desa. Ploso desa. Nama Tegarejo desa. Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota sedikit-sedikit dalilnya opo, dikasih hadis-hadisnya sahih apa enggak. Neng desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat layu minu ahadukum pintu sebelah kiri apa terus ya kemudian masuk ke dalam kata pokoknya sing dalile wong hormati tamu lho. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tau dalil, tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi itu tangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian, tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Panggilan Islami Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudara Panggilan Islami Channel dimana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama ini yang sekarang menjadi ketua, yaitu Yahya Stakuf, ini tidak memihak kepada ulama pribumi, tidak memihak kepada ulama-ulama dan kiai-kiai pribumi. Malah sebaliknya, Yahya Stakuf ini berpihak kepada para Ba'alawi, melindungi para Ba'alawi, bahkan menempatkan pada organisasi di ketua-ketua pengurus ini udah hampir 9 Ba'alawi yang ditempatkan sebagai pengurus Ba'alawi, pengurus PBNU. Ini sangat berbahaya. Para ulama dan para kiai, nun sewu, segera lakukan perubahan, pergantian ketua PBNU. Ini akan merusak Nahdlatul Ulama, akan merusak organisasi terbesar di dunia ini
akibat dari pengurus yang tidak mampu melaksanakan kebijakan organisasi, yang ada hancur. Sebab kita tahu apabila satu pekerjaan atau satu jabatan diberikan kepada orang yang tidak mengerti, maka tunggu kehancuran. Nah, inilah kehancurannya. Sebab Gus Yahya ini bukan tidak bisa dia, jadi nggak ngerti bagaimana. Akhirnya ya hal yang ada hancur, ya, yang ada akan hancur. Kehancuran ini sudah 60%, ya. Kehancuran sudah 60%, tinggal 40% lagi. Kalau tidak segera dilakukan perombakan atau pergantian, ini akan fatal, berbahaya. Dan kalau NU hancur, maka negara pun, RI pun akan hancur. Dan ini para ulama, para kiai harus segera melakukan musyawarah luar biasa dan ganti pengurus PBNU yang nasionalis, ya, yang bisa dan mengerti membawa organisasi ini kemana, yang bisa melindungi ulama-ulama dan kiai-kiai Nusantara atau pribumi, yang bisa menjaga marwah PBNU agar tetap jaya. Sahabat, saudara-saudaraku dan para ulama serta para kiai yang saya hormati dan saya muliakan, hanya memohon dengan segala kerendahan dan ketulusan agar para ulama, para kiai, para pembesar-pembesar Islam di Indonesia ini untuk segera mengambil langkah dan tindakan yang pasti agar ketua PBNU ini segera diganti. Kalau tidak, ini akan hancur PBNU ini, akan hancur NU ini, ya. Untuk itu segeralah. Sebagaimana juga sudah kita banyak dengar akan melakukan MLB ini di Cirebon. Bahkan terakhir saya dengar informasi dari Gus Salam ini akan dilaksanakan di Surabaya, ya. Dimanapun itu, yang penting atau yang paling penting adalah rubah atau ganti pengurus. Dan kalau perlu jangan ada pencalonan dari Gus Yahya ini, ya. Pasti kalau didukung, ya Gus Yahya akan didukung oleh para habaib ini, ya. Dan bersihkan PBNU dari para Ba'alawi, bersihkan PBNU dari Ba'alawi, ya. Sebab Ba'alawi ini musuh NKRI, ya, harus kita lawan, bukan harus dilindungi, ya. Kalau Gus Yahya ini melindungi ini, ya, PBNU ini, ya, melindungi, memberi jabatan. Waduh, ini berbahaya ini, ya. Mungkin karena pandangan apa ini? Karena pandangan materialistis, material atau familiar atau apa, saya tidak tahu. Yang penting ini ada udang di balik batu, ya, pastinya, ya. Ini sama dengan ketua Rois Am, ya. Dengan Rois Am juga seperti itu, terus-terusan membela para habaib, ya, bukan main, ya. Tidak pernah menoleh ke kiri ke kanan, siapa ini ulama, kiai siapa ini, ulama siapa ini, ya. Ya, itulah manusia, ada kelebihan dan banyak kekurangan. Dan untuk para ulama dan kiai yang sudah mendukung dan menyatakan dengan valid bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan Rasulullah, suarakanlah. Kami membantu, kami siap bersama para kiai dan para ulama. Dan para kiai, para ulama yang masih tetap mendukung para Ba'alawi, sadarlah, ya, sadarlah. Dan bukalah hati Anda bahwa Anda itu sedang dalam terjerumus ke dalam satu lubang, ya. Nanti Anda celaka, ya. Segeralah kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, ya, kembali ke jalan yang lurus, ya, jalan yang Allah ridhoi, ya. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, ya, mudah-mudahan apa yang saat ini sedang terjadi atau sedang bermasalah di negara kita ini, di NKRI ini, akan segera selesai. Dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk serta kemudahan dalam segala upaya para ulama dan para kiai Indonesia atau ulama Nusantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita simak pernyataan-pernyataan Gusmus, ya, yang menyatakan
PBNU seperti apa ya. Yuk kita simak. Semoga bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dalam segala urusan. Allah beri murah rezeki. Dan Allah beri umur yang panjang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu? Ngelamar pegawaian. Ngelamar pegawaian. Langsung saya, oh oke, tak restui nek ngelamar pegawaian. Nek golek kedudukan ora. Sampai saya ancam, engko nek kowe di tengah jalan dicalonno dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem? Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil masyayikh wal asatidzah al-aizza, para pejabat yang hadir, PJ, Gubernur, Bapak Pangdam, dan segenap yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, para pengurus Nahdlatul Ulama, PBNU, wilayah Nahdlatul Ulama, terutama yang baru dilantik, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya hadir ikut menyaksikan pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala, manfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhir. Saya akan menyampaikan selamat, tapi sebelumnya harus saya jelaskan dulu makna selamatnya itu. Biasanya kalau saya memberi selamat itu ya bangsa yang diangkat jadi anggota DPR gitu. Senang kalau saya ucapkan selamat. Tapi ini kepada pengurus NU. Jadi kalau saya samakan dengan anggota DPR, selamatnya itu tidak cocok. Ini harus bela sungkawa. Itu saya sampai sekarang ini masih heran. Ada orang kok mau jadi pengurus NU, heran saya. Karena kepengen jadi anggota DPR, aku ora heran. NU usume kayak ngene kok ngurusi NU ya. Organisasi desa. NU itu harus jangan dilupakan. NU itu organisasi dari pedesaan. Karena NU itu yang mendirikan adalah kiai-kiai pesantren. Kiai pesantren itu ning desa semua. Ada pesantren di kutha ya, mau pesantren Raudhatul Thalibin Rembang itu. Lainnya desa. Makanya tidak pakai nama-nama gaya kayak Raudhatul Thalibin. Namanya ya kampungnya.
Tebu Irem itu nama desa. Denahnya nama desa. Tambak Beras desa. Kerapiak desa. Ploso desa. Nama Tegarejo desa. Kajen desa. Yang baru-baru saja yang gaya itu Raudhatul Thalibin, Anwarul apa gitu. Jadi ini memang desa. Tapi jangan lupa, kalau di sini pakai tema membangun peradaban, aku juga nggak yakin itu. Gus Gofar paham maknanya itu saya nggak paham. Tapi kiai-kiai desa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu sudah membuktikan ada budaya desa yang tidak bisa dilawan oleh budaya kota. Ajaran-ajaran Rasulullah yang dibawa oleh kiai-kiai desa itu sudah menjadi budaya di desa. Orang desa tidak tahu dalilnya, tidak seperti orang kota sedikit-sedikit dalilnya opo, dikasih hadis-hadisnya sahih apa enggak. Neng desa kalau ada tamu langsung dihormati tanpa ingat layu minu ahadukum apa terus kata pokoknya sing dalile wong ngurmati tamu lho. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Wong desa ora tau dalil, tapi selalu memuliakan tamu. Wong desa tidak usah dalil ta'awanu alal birri wa taqwa, tapi itu tangganya bikin rumah, dia ikut melok bangun. Ada kematian tidak usah pengumuman, perempuan-perempuan bawa tenong menuju kepada sahibul musibah. Kesederhanaan orang desa itu semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah membudaya. Dan itu saya yakin meskipun belum ada penelitian, mudah-mudahan yang akademisi mengadakan penelitian apa cocok dengan saya apa tidak, bahwa karena perjuangan kiai-kiai desa, orang-orang NU ini, maka ajaran-ajaran itu menjadi budaya di desa. Kehidupan sederhana, kehidupan tolong-menolong, menghormati tamu. Sampean ke kota, tidak usah jauh-jauh Jakarta, Semarang ini saja. Coba silahkan bertamu. Yang pertama sampean ditanyai KTP. Sampai di desa belum ditanya apa-apa sudah disuguhi minimal teh pahit. Ikraman lidzai. Jadi kalau ini ada peradaban, membangun peradaban. Ini piye carane kowe membangun? Harus apa namanya? Terumuskan dalam program-program sampean. Jangan tema, tetap tema saja. Perlu ada perumusan bagaimana kita bisa membangun peradaban itu. Kita memang besar. Saya mengatakan, saya pernah menderekno Kiai Allah yarham Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, diundang bin Bas, rajanya Wahabi di Saudi Arabia. Bin Bas itu kalau hari Jumat tamunya seluruh dunia. Dia punya tempat duduk di tengah, suara itu tamunya semua dari berbagai mana, mengatur ini, dia omongi. Sudah habis semua ini, matur sama beliau, ini kok belum ada panggilan untuk delegasi Indonesia. Sampai beliau sudah masuk ke ruang istirahat.
Begitu masuk ruang istirahat, ada petugasnya yang menyampaikan pada Kiai Sahal, delegasi Indonesia diterima beliau di tempat beliau istirahat. Jadi tempat istirahat itu hanya ada beliau yang layan gitu, dan ini Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Gus Dur itu apa namanya, memperkenalkan itu kan Kiai Sahal Mahfud, Rais Suriah PBNU, Kiai Doktor apa namanya, Fahmi Saifuddin, wakil ketua. Beliau sendiri ketua umum. Waktu mau mengenalkan saya kan, saya nggak punya jabatan waktu itu. Saya pas dolan di Jakarta ngono itu dijak. Ini juru bicara. Lah padahal itu bisa bicara semua. Ada jurunya. Itu kalau enggak Gus Dur enggak bisa itu. Ketika Bin Bas itu bertanya, NU itu berapa anggotanya? Karena saya juru bicara, jadi saya yang jawab duluan. 50 miliun, 50 miliun, kaget dia. Pada waktu itu penduduknya dia cuma Saudi Arabia itu penduduknya cuma 20 juta. Ini kok ada organisasi kok 50 miliun. Begitu lihat dia kaget, saya tambahin. Oh, mungkin aksar min dzalik. Mungkin lebih banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana kalian membiayainya? Lah ini, terus aku lahiran jadi juru bicara. Lalu ke sana, kamu kepengin dibantu ya, ditakoki biayain kontin. Jadi sekarang ditantang ini yang membuat tema membangun peradaban ini. Kalau dulu sudah jelas hasilnya, peradaban di desa sampai bandingkan ke kota, mana yang lebih dekat dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan teliti. Ini Kanjeng Nabi, ini masyarakat desa, ini masyarakat kota. Itu kalau tidak perjuangan yang terus menerus dengan perhatian yang luar biasa dan khidmah yang tulus. Saya minta Gus Rozin itu nyetak Khittah Nahdlatul Ulama dibagikan kepada pengurus-pengurus, minimal pengurus-pengurus. Di sana ada 9 butir hasil yang serapan selama ini yang dirumuskan sebagai perjuangannya orang tua kita pada waktu itu. Bagaimana Nahdlatul Ulama berkhidmah tidak hanya untuk warga NU saja. Di sana ada tuh. NU tidak hanya berkhidmah hanya untuk orang NU saja, bahkan untuk bangsa dan kemanusiaan di dunia. Maka sudah betul itu membangun peradaban ini. Karena keadaban dari manusia dunia sekarang memang membutuhkan sekali contoh teladan bagaimana sih wujudnya komunitas masyarakat yang peradabannya mulia itu kayak apa. Dan ini tantangannya Kiai Ubaid, tantangannya Gus Rozin, tantangannya kita bagaimana. Tadi ini Kiai Yahya ini waktu pamitan saya mau nyalon itu saya tanya, niatmu apa tujuanmu?
ngelamar pegawaian. Ngelamar pegawaian. Langsung saya, oh oke, tak restui nek ngelamar pegawaian. Nek golek kedudukan ora. Sampai saya ancam, engko nek kowe di tengah jalan dicalonno dadi wakil presiden. Kok ngantek gelem. Aku arep kampanye ning gone wakil presiden sing liyane. Oh, kowe niatmu golek penggawean. Nyuwun restu. Restu iku menurut mbahmu Kiai Bisri Mustafa, restu donga iku ibarate gemuk pelumas. Donga restu iku pelumas. Kok njaluk restu baru mau pelumas. Sepeda nek dikai pelumas, dikai gemuk lancar mangkene. Tapi nek gak ono sepeda, gak ono apa-apa terus pelumas tok. Ndledek bloko-bloko. Wis kok restu terus ae. Lakoni dhisik lagi restu gitu. Ya, ndak usah gede-gede. Jangkauannya ndak usah besar-besar, tapi yang baik, yang iku walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsan amal. Bukan aksaru amal, bukan akbaru amal, ahsanu amal. Berbuat yang baik. Ya, berbuat yang baik untuk masyarakat, bukan hanya Indo saja tapi seluruhnya. Sing mengaku sudah berbuat itu sudah banyak sekali. Sekarang tinggal NU yang membuktikan betul-betul berbuat baik untuk kepentingan masyarakat ini. Saya kira itu lebih baik ndonga saja supaya gemui pengurus wilayah yang baru dilantik ini bisa bekerja dengan baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakas syukru, ya Rabbana lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati suratil Fatihatil mu'azzamah wa sabbil masani minal Qur'an. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa alamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'siran illa yasarta wa la faqiran illa aghnita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la qaridan illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma anfa'al jam'iyatana nahdlatul ulama. Allahumma fa'alatan hadallahu wa barik ya Allah wardo'an jamiatina nahdlatullah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma fa'al. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal suyuf al mukhtalifata wal fitan wa syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia khasrah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim ajsadana wa sallim arwahna wa sallim Rabbana hab lana innaka antal ghafurur rahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.